Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Ketemu lagi di channel Indra Edu. Nah, untuk hari ini kita akan belajar bareng lagi tentang materi mata pelajaran PPKN kelas 8. Ini adalah pertemuan ketiga kelas 8, yaitu masih di bab 4 tentang semangat kebangkitan nasional 1908. Sebuah pembahasannya adalah bagian C, mewujudkan persatuan dan kebanggaan sebagai bangsa, wujud nilai kebangkitan nasional. Nah, sebelum mulai pada pembahasan, jangan lupa tekan tombol subscribe terlebih dahulu, like, komen, dan boleh share kepada teman-temannya supaya kita bisa menebar manfaat yang lebih banyak lagi. Nah, ada peta konsep seperti biasa, di mana peta konsep tentang semangat kebangkitan nasional ini ada 3, ya. Nah, yang pertama yaitu perjuangan bangsa Indonesia sebelum tahun 1908. Ini sudah kami bahas. Link videonya nanti insya Allah disimpan di deskripsi video ini. Nah, yang kedua yaitu tentang perintis kebangkitan nasional dalam perjuangan kemerdekaan Republik Indonesia. Ini pun sama sudah kami bahas dan nanti link videonya kami simpan di deskripsi ini. Nah, untuk pertemuan kali ini kita akan membahas tentang mewujudkan persatuan dan kebanggaan sebagai bangsa wujud nilai kebangkitan nasional. Baik, langsung saja kita pada pembahasannya. Mewujudkan persatuan dan kebanggaan sebagai bangsa wujud nilai kebangkitan nasional. Yang pertama adalah persatuan Indonesia. Nah, yang dimaksud dengan persatuan adalah gabungan atau ikatan, kumpulan, dan sebagainya dari beberapa bagian yang sudah bersatu. Sedangkan kesatuan itu sendiri adalah keesaan, sifat tunggal, atau keseutuhan. Nah, jadi persatuan dan kesatuan ini bangsa Indonesia, kesatuan dan persatuan bangsa Indonesia ini merupakan kunci utama dalam perjuangan meraih kemerdekaan. Nah, persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia yang dirasakan saat ini terjadi dalam proses yang dinamis dan berlangsung lama. Persatuan dan kesatuan bangsa terbentuk dari proses yang tumbuh dari unsur-unsur sosial budaya masyarakat Indonesia itu sendiri. Tentunya yang ditempa dalam jangkauan waktu yang sangat lama sekali. Nah, ada beberapa tahap pembinaan persatuan bangsa Indonesia yang paling menonjol. Yang pertama adalah perasaan senasib. Yang kedua adalah kebangkitan nasional. Yang ketiga adalah Sumpah Pemuda. Dan yang keempat adalah proklamasi kemerdekaan. Baik, kita bahas dulu satu persatu. Bahwasannya tahap-tahap pembinaan persatuan bangsa Indonesia yang paling menonjol ialah yang pertama adalah perasaan senasib. Nah, apa sih yang dimaksud dengan perasaan senasib? Nah, perasaan senasib ini maksudnya adalah selama ratusan tahun Indonesia dibelenggu dalam kungkungan penjajahan. Seluruh rakyat Indonesia tentunya sangat merasakan hal tersebut. Oleh karena itu, adanya perasaan senasib dapat menumbuhkan semangat persatuan dan kesatuan di antara segenap warga negara Indonesia. Nah, itulah yang dimaksud dengan perasaan senasib, bahwasanya semua warga negara merasakan nasibnya selama waktu dalam masa penjajahan, ya. Nah, makanya ada perasaan senasib. Yang kedua adalah kebangkitan nasional. Maksud dari kebangkitan nasional ini apa, ya? Maksud dari kebangkitan nasional bahwasanya keterpurukan negara Indonesia di saat masa-masa suramnya menjadi hilang ketika terjadi kebangkitan nasional. Saat ini Hari Kebangkitan Nasional diperingati setiap tanggal berapa? Ya, pada tanggal berapa? Pada tanggal 20 Mei, setiap tanggal 20 Mei. Nah, setiap tanggal 20 Mei ini diperingati Hari Kebangkitan Nasional. Nah, hal ini dikarenakan kebangkitan nasional terjadi dengan ditandai lahirnya organisasi pemuda. Siapa? Ya, yang bernama apa organisasi pemuda? Ya, organisasi pemuda itu namanya adalah Budi Utomo, di mana Budi Utomo itu didirikan pada tanggal 20 Mei 1908. Nah, organisasi pemuda ini didirikan oleh para siapa? Ya, para mahasiswa Stovia, sebuah sekolah tinggi kedokteran pada masa itu. Nah, lahirnya Budi Utomo menandai kebangkitan nasional karena semenjak saat itu muncul banyak organisasi dengan coraknya masing-masing yang sama-sama menghendaki kemerdekaan negara Indonesia. Lalu yang selanjutnya, bertahun-tahun berikutnya, kebangkitan nasional menyebabkan persatuan dan kesatuan di antara rakyat Indonesia.
Nah, hal ini ditandai dengan munculnya apa? Yaitu munculnya suatu organisasi yang reintegrasi secara nasional dengan fokus utama pada bidang politik. Nah, kalau tadi Budi Utomo itu fokusnya adalah dalam bidang pendidikan dan kebudayaan, sedangkan ini ada suatu organisasi yang reintegrasi secara nasional dengan fokus utamanya itu pada bidang politik. Nah, organisasi tersebut itu apa? Yaitu organisasi yang bernama Perhimpunan Politik Kemerdekaan Indonesia. Yang ketiga adalah Sumpah Pemuda. Nah, pemuda merupakan tumpuhan ya atau tumpuan hidup suatu bangsa. Pemuda adalah generasi penerus sekaligus generasi penggerak. Setelah terbentuknya organisasi Pemuda Budi Utomo, organisasi lainnya terus tumbuh hingga organisasi Persatuan Pemuda Seluruh Indonesia. Nah, organisasi Pemuda Seluruh Indonesia memutuskan mengadakan kongres ya atau sidang pemuda pada tahun 1928. Nah, kongres ini menjadi wadah bagi para pemuda untuk membicarakan nasib bangsa Indonesia di masa yang akan datang atau di masa depan. Nah, dalam kongres ini tepatnya pada tanggal 28 Oktober 1928, para pemuda merumuskan Sumpah Pemuda atau suatu sumpah yang menjadi pernyataan legitimasi atas persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Yang keempat yaitu proklamasi kemerdekaan. Apa sih maksud dari proklamasi kemerdekaan? Nah, proklamasi ini merupakan titik puncak dari perjuangan rakyat di tanah air tercinta ini. Nah, dengan adanya proklamasi, maka bangsa Indonesia menyatakan dirinya sebagai bangsa yang merdeka dan bebas dari rongrongan bangsa lain kepada seluruh mata dunia. Nah, dengan adanya proklamasi ini juga menjadikan persatuan di antara rakyat Indonesia semakin nyata. Hal ini terbukti dengan apa? Dengan ditandatanganinya naskah proklamasi oleh Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta atas nama seluruh rakyat Indonesia. Nah, itu adalah beberapa tahap pembinaan persatuan bangsa Indonesia yang paling menonjol ya. Yang pertama tadi adalah perasaan senasib, yang kedua adalah kebangkitan nasional, yang ketiga adalah Sumpah Pemuda, dan yang keempat adalah proklamasi kemerdekaan. Ada pembahasan selanjutnya. Nah, untuk mewujudkan persatuan dan kesatuan ini paling kurang terdapat beberapa hal yang perlu dilakukan. Nah, hal tersebut itu apa saja? Yang pertama yaitu berorientasi kepada masa depan dan memiliki perspektif kemajuan. Perspektif itu anggapan bahwasanya kita akan maju ke depan ya, seperti itu. Nah, yang kedua adalah bersikap realistis. Realistis apa adanya itu ya, nyata, realistis ya. Menghargai waktu, terus juga konsisten dan sistematik dalam bekerja. Yang ketiga yaitu bersedia terus belajar untuk menghadapi lingkungan yang selalu berubah. Yang keempat, selalu membuat perencanaan. Ya, perencanaan ini sebelum kita melakukan sesuatu pastinya kita harus melakukan rencana terlebih dahulu supaya nanti lebih matang lagi dalam melaksanakannya. Yang selanjutnya yaitu memiliki keyakinan segala tindakan mesti konsekuen. Ya, konsekuensi harus siap menerima apa akibatnya ya dari tindakan kita yang kita lakukan. Yang selanjutnya yaitu menyadari dan menghargai harkat dan pendapat orang lain. Lalu rasional dan percaya kepada kemampuan iftek. Yang selanjutnya yaitu menjunjung tinggi keadilan, dan yang terakhir adalah berorientasi kepada produktivitas, efektivitas, dan efisiensi. Nah, itu adalah beberapa hal untuk mewujudkan persatuan dan kesatuan ya. Kurang lebih itu seperti itu ya. Ada 9. Di antaranya yang pertama tadi kita harus berorientasi ke depan dan memiliki perspektif ke. Nah, yang selanjutnya yaitu selain dari beberapa hal di atas, kita perlu mengangkat kembali nilai-nilai juang, khususnya nilai-nilai yang terkandung dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Di antaranya yang pertama adalah nilai religius. Nah, contoh aplikasi atau penerapan dari nilai religius ini apa? Yaitu kita harus percaya kepada Tuhan Yang Maha Esa sesuai dengan kepercayaan agama kita masing-masing. Itu salah satu contohnya. Dan yang paling utama dalam nilai religius ini kita harus bisa menerapkan nilai-nilai toleransi atau saling menghargai meskipun berbeda kepercayaan atau berbeda agama. Nah, yang kedua yaitu nilai kemanusiaan. Contoh dari nilai aplikasi atau nilai kemanusiaan ini apa contohnya? Yaitu mengakui persamaan derajat, hak, dan kewajiban antara sesama manusia. Terus saling mencintai sesama manusia. Terus juga
mengembangkan sikap tenggang rasa, tidak semena-mena terhadap orang lain. Nah, itu adalah beberapa contoh dari nilai-nilai kemanusiaan. Nah, yang ketiga yaitu nilai produktivitas. Nah, contoh dari nilai produktivitas itu apa contohnya? Yaitu uh, sikap positif terhadap nilai produktivitas itu diantaranya yang pertama adalah perlindungan terhadap masyarakat dalam berkreativitas menuju kemakmuran. Terus yang kedua, sarana dan prasarana yang mampu mendorong masyarakat untuk kreatif dan produktif. Yang ketiga, contoh dari nilai produktivitas itu adalah terciptanya undang-undang untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Nah, yang keempat yaitu nilai keseimbangan. Apa sih contoh dari nilai keseimbangan? Di mana nilai keseimbangan contoh positifnya itu yang pertama adalah menjalankan hak dan kewajiban. Menjalankan hak dan kewajiban ya. Menjalankan hak dan kewajiban. Terus juga sebagai warga negara yang proporsional. Yang kedua yaitu keseimbangan antara kehidupan jasmani dan juga rohani. Jadi selain antara menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban, kita harus bisa menjaga keseimbangan antara jasmani. Nah, kita harus bisa menjaga keseimbangan antara jasmani dan juga rohani. Selain kita menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban, kita juga harus bisa menjaga antara keseimbangan antara jasmani dan juga rohani. Yang selanjutnya yaitu nilai demokrasi. Nah, contoh dari nilai demokrasi itu apa? Rasa cinta tanah air, terus juga jiwa patriot bangsa, terus juga terciptanya kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, itu adalah beberapa contoh dari nilai demokrasi. Yang selanjutnya yaitu nilai kesamaan derajat. Nah, persamaan derajat adalah persamaan yang dimiliki oleh diri pribadi kepada diri orang lain ataupun masyarakat. Nah, biasanya persamaan derajat itu dapat dinyatakan dengan hak asasi manusia. Nah, dalam kehidupan bernegara, setiap warga negara memiliki persamaan hak, kewajiban, dan kedudukan di depan hukum tentunya. Yang terakhir yaitu nilai ketaatan terhadap hukum atau ketaatan hukum. Nah, ketaatan adalah sikap patuh pada aturan yang berlaku, bukan disebabkan oleh adanya sanksi yang tegas atau hadirnya aparat negara. Nah, nilai ketaatan hukum mewajibkan setiap warga negara tanpa terkecuali untuk mematuhi aturan yang berlaku. Nah, itu adalah beberapa hal atau sikap yang perlu kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari supaya kita bisa mewujudkan persatuan dan kesatuan ya. Nah, yang selanjutnya yaitu pembahasan yang kedua yaitu tentang kebanggaan sebagai bangsa Indonesia. Kebanggaan. Nah, kita sebagai warga negara tentunya kita harus bangga ya terhadap bangsa kita sendiri ya. Di mana kita lahir dan dibesarkan di negara kita ini, di bangsa Indonesia ini. Nah, untuk menambah rasa bangga kita kepada negara, sebaiknya kita mengetahui keunggulan-keunggulan yang dimiliki bangsa Indonesia. Adapun keunggulan yang dimaksud adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah jumlah dan potensi penduduk yang cukup besar. Yang kedua, memiliki keanekaragaman dalam berbagai aspek kehidupan sosial budaya, ya beragam, ya berbeda-beda, ya. Yang ketiga yaitu dalam mengembangkan wilayah, kita mempunyai konsep wawasan Nusantara. Nah, konsep wawasan Nusantara. Nusantara itu adalah apa? Wawasan Nusantara itu adalah cara pandang, ya, cara pandang terhadap bangsa kita sendiri. Yang keempat itu semangat Sumpah Pemuda. Yang kelima memiliki tata krama. Nah, Indonesia terkenal dengan tata kramanya apa? Sopan santun, gotong royong, dan lain-lain. Gotong royong, sopan, dan santun. Nah, yang selanjutnya yaitu letak wilayahnya yang sangat strategis ya, di mana terdiri dari 2 benua dan 2 samudra seperti itu. Yang selanjutnya keindahan alam wilayahnya Indonesia yang sangat luas, ini keindahan alam. Tanahnya yang subur akan kaya sumber alam. Dan yang terakhir adalah adanya tekad toleransi. Nah, ini yang paling penting, toleransi ini harus diterapkan bukan hanya dalam kehidupan beragama saja, melainkan semua bidang kehidupan. Toleransi atau saling menghargai ini harus kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari ya. Saling menghargai. Nah, ini adalah pembahasan yang kedua tentang kebanggaan kita sebagai bangsa Indonesia. Ya, salah satunya kita harus tahu apa saja sih keunggulan dari bangsa kita atau keunggulan yang dimiliki oleh bangsa kita itu apa saja sih. Nah, dengan kita mengetahui keunggulan-keunggulan, makanya kita akan bangga terhadap bangsa kita sendiri dan yang paling penting kita harus bisa menjaganya, semua keunggulan-keunggulan yang ada di negara kita ini. Dengan apa? Dengan salah satu contohnya atau dengan caranya adalah menjaga persatuan,
persatuan dan kesatuan ya, dan merawat semua keunggulan-keunggulan yang ada di negara kita ini, yang dimiliki oleh negara kita ini. Nah, yang selanjutnya yang ketiga, meneladani pahlawan pejuang kebangkitan nasional. Nah, bagaimana sih cara meneladani atau mencontoh para pahlawan pejuang kebangkitan nasional ini? Tentunya kita atau kalian sebagai pelajar, yang pertama adalah yang harus kalian lakukan adalah belajar dengan tekun. Ya, ini adalah salah satu contoh atau meneladani sikap dari para pahlawan pejuang kebangkitan nasional ini. Nah, saat ini kita tidak berperang dengan menggunakan senjata, tetapi dengan menggunakan ide dan pikiran. Ya, sekali lagi, pada saat ini kita sekarang tidak berperang lagi dengan menggunakan senjata, tapi berperang dengan menggunakan ide dan pikiran, dengan belajar tekun dan tidak mudah menyerah, termasuk upaya meneruskan perjuangan para pahlawan. Nah, yang kedua yaitu bangga pada bangsa sendiri. Nah, contohnya ya, contoh dari bentuk dari bangga terhadap bangsa kita sendiri yaitu mengunggah foto untuk mensosialisasikan budaya kalian atau budaya kita, juga bisa contohnya bisa meluangkan waktu untuk berjalan-jalan ke tempat indah di Indonesia sebelum berjalan-jalan ke luar negeri. Nah, yang ketiga yaitu memberikan kontribusi pada Indonesia. Nah, kontribusi paling kecil yang dapat diberikan bisa dilakukan dengan apa? Yaitu bisa dilakukan dengan belajar dengan cara rajin dan juga tidak bolos sekolah. Nah, sekecil apapun yang kalian lakukan atau kalian berikan tidak secara dengan cara konsisten. Ya, jadi sekali lagi, sekecil apapun perbuatan kalian, jika dilakukan dengan secara konsisten akan memberikan dampak yang positif, ya. Sekian dan terima kasih, semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video pembelajaran selanjutnya.